pembubaran itu. Dari 13 orang itu terdapat 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa oknum tersebut melakukan penembakan. Bentar Bang. Iya Bang, iya. Dengan menggunakan senjata laras panjang. Kita coba lakukan semacam prarekonstruksi dari jarak berapa Anda melihat. Ada yang dari jarak kurang lebih 6 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara saksi itu ada yang kenal. Sehingga dia bisa dengan cepat mengetahui bahwa ini adalah oknum tadi. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan beberapa selongsong peluru, ya, yang mengelompok, ya, beberapa selongsong peluru yang mengelompok. Jadi ada 2 tempat yang mengelompok, tempat lain memang terpisah-pisah, yang oleh tim lapor setelah diukur antara posisi selongsong peluru dengan titik jatuhnya korban, di situ ada darah dan lain sebagainya, itu searah, ya, searah dengan posisi korban. Jumlah selongsong keseluruhan berjumlah 13 selongsong peluru, terdiri dari 8 butir kaliber 5,56, kemudian 8 butir kaliber 3 butir kaliber 7,62 dan 2 butir kaliber 9 mm. Ini semua sudah kami siapkan administrasi penyidikannya dan sudah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan proses pemeriksaan Balmed-4. Kemudian juga dari TKP dan dari tubuh korban kita ambil sampel darahnya, juga sudah kita periksakan ke lapor. Kemudian dari hasil otopsi ketiga jenazah, di sini hadir Dr. Legowo, nanti bisa kalau misalkan ada yang mau bertanya lebih detail silahkan tanyakan kepada ahlinya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa dari hasil otopsi ketiga jenazah ditemukan luka tembak pada dua orang di bagian kepala dan 1 orang di dada. Yang ketiganya mengakibatkan kematian. Kemudian ditemukan proyektil pada ketiga korban tersebut dalam kondisi 2 terpecah dan 1 masih utuh. Ini mungkin ya, ini masih utuh, ya, masih utuh. Terhadap proyektil ini juga sama, kita periksakan ke lapor untuk bisa mengetahui apakah diletuskan atau ditembakkan dari senjata jenis apa, apakah laras pendek, laras panjang, atau apakah pabrikan atau non pabrikan. Nah, ini sudah kita kirimkan ke ke lapor. Kemudian terhadap 2 proyektil yang tadi dalam kondisi pecah-pecah juga sama, ini kita kumpulkan jadi 1 sesuai dengan di mana ditemukan. Ini kita periksakan ke lapor, mudah-mudahan dengan alat teknologi yang ada bisa direstrukturisasi untuk bisa kita identifikasi apakah berasal dari senjata laras pendek, laras panjang, atau pabrikan non pabrikan. Jadi ini semua yang sudah kami lakukan dan ini juga kita share kepada rekan-rekan dari Korem dan dari Pomdam tentang informasi ini. Kemudian karena kita sudah melakukan joint investigasi, teman-teman dari Pomdam juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada 2 orang yang menyerahkan diri dan keduanya berdasarkan pengakuannya
berada di TKP. Nah, ini sesuai berarti dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa memang ada. Ya, berdasarkan pengakuannya berada di TKP, kemudian juga melakukan penembakan dan membawa senjata api. Namun disampaikan senjata api jenis rakitan. Ini yang masih akan kita dalami ke depan, karena semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti. Saya ulangi, semua fakta peristiwa harus didukung dengan alat bukti, sehingga semangat kami untuk bisa mengungkap ini, kemudian dengan kebersamaan dalam melakukan penyelidikan, mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Panglima, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.